Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cafe Sehat Puskesmas Tempe, konsultasi, film, dan edukasi kesehatan. Kembali lagi bersama saya Asih Pusparini sebagai host pada episode ke-6 ini. Dan narasumber kita pada hari ini yaitu Dr. Sani. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Ya. Bagaimana puasanya dokter? Alhamdulillah lancar ya. Insya Allah. Oke. Nah, yang menarik lagi tema kita pada episode ke-6 ini yaitu info mudik dan lebaran sehat. Tentunya sangat berguna bagi teman-teman sahabat terbaik Puskesmas Tempe. Oke. Yang mau mudik. Iya, benar sekali. Oke, bisa kita mulai dokter? Boleh, Nah, siap-siap. sebelum itu kita sudah membuka question box pada laman Instagram Puskesmas Tempe. Dan beberapa sahabat terbaik Puskesmas Tempe telah mengajukan pertanyaan yang akan kita bahas hari ini di Cafe Sehat. Ya, oke. Apa itu? Nah, yang pertama dari sahabat terbaik Puskesmas Tempe. Bagaimana dokter agar pemudik itu nyaman selama perjalanan? Oke. Jadi kalau misalnya untuk pemudik yang mau keluar kota, harapannya yang pertama memang harus stamina dulu ya. Stamina harus sehat dulu kondisinya, dan stamina ini juga nggak hanya fisik saja, tapi kendaraan yang mau dipakai untuk keluar kota. Jadi kalau bisa setelah kondisi badannya sehat, kita sudah vaksin ya, vaksin 1, kedua, dan booster. Terutama buat teman-teman yang belum pernah, silahkan vaksin dulu ke puskesmas yang terdekat. Kemudian dicek kendaraannya sudah oke apa belum, ulinya, rem, dan segala macam itu harus dicek secara berkala gitu ya. Terus kemudian biar lebih nyaman lagi tentunya harus tahu rute yang nyaman. Jadi kalau di wilayah antar kota biasanya jalur lintas kotanya sudah mulai bagus, tapi kalau untuk di dalam kota atau misalnya lintas daerah biasanya jalur atau transportasi daratnya kurang memadai, misalnya kayak jalannya banyak yang lubang atau masih belum terlalu sempurna atau rambu-rambu jalannya belum terlalu jelas gitu. Jadi saran saya teman-teman harus tahu jalan untuk alternatifnya selain jalan utamanya. Mungkin itu ya. Oke, jadi sebelum itu kita sudah persiapan mulai dari mengkonsumsi vitamin dan lain-lain dulu ya dokter. Betul itu wajib. Pokoknya staminanya harus sehat dulu, nggak boleh sakit. Sudah vaksin itu ya yang paling penting. Kemudian cek dari kendaraannya. Baik. Kalau misalkan kita sedang dalam kondisi puasa dokter, kira-kira kita minum vitaminnya itu saat kapan? Oke, pertanyaan bagus. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi puasa, harapan saya atau teman-teman bisa untuk ngecek diri sendiri, ketahanan tubuh dari diri sendiri itu sudah kuat nggak untuk dalam melakukan perjalanan yang jauh. Misalnya kita perjalanan 4 jam atau 6 jam, kondisi belum lagi kalau macet, itu harus dihitung. Kalau misalnya memang dirasa kuat, ya boleh melanjutkan perjalanan. Tapi kalau misalnya tidak kuat, lebih baik teman-teman bisa istirahat. Jadi di sela-sela perjalanan, kalau misalnya teman-teman menggunakan public transportasi, misalnya di bus, itu mungkin bisa istirahat langsung ya. Tapi kalau misalnya kayak pakai kendaraan roda 2, mungkin harus 2 jam sekali, bisa istirahat dulu, relaksasi dulu, peregangan dulu. Kemudian kalau yang teman-teman dengan kendaraan roda 4, kalau bisa 4 jam sekali istirahat dulu gitu untuk relaksasi. Itu aja sih. Jadi yang tahu kondisi tubuh itu ya diri sendiri ya Betul, dokter ya. jadi jangan memaksakan. Kalau misalnya kondisinya udah capek, udah ngantuk, mending minggir dulu ke rest area. Kalau nggak ada rest area, bisa minggir ke pinggir jalan gitu. Terima kasih dokter untuk pertanyaan selanjutnya. Apa saja persiapan yang harus dilakukan bagi para pemudik? Oke,
Jadi untuk apa aja yang harus dipersiapkan untuk mudik, yang pertama memang harus kondisinya prima dulu, tidak dalam keadaan lelah atau mengantuk. Yang kedua harus bawa bekal sih, meskipun kita puasa ya, tetap harus ada makanan, cemilan, dan minuman. Terus yang ketiga, kita harus bawa obat-obatan, paling tidak bawa obat P3K. Terus kemudian bawa obat yang misalnya untuk anti nyeri, untuk mual seperti itu yang harus dipersiapkan. Kemudian jangan lupa juga untuk ya perlengkapan yang lain ya, seperti charger dan lain-lain itu harus udah lengkap sih. Mungkin itu aja ya. Jadi kita lebih baik mempersiapkan Hamin berapa gitu ya, agar Betul, perjalanan betul, kita betul. nyaman dan aman gitu ya dokter ya. Paling tidak untuk prepare saya rasa 1 hari itu udah cukup ya Mbak Asi ya. Iya, 1 hari. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana dengan pengemudi itu yang membawa anak, ibu, dan lansia. Apa yang harus dilakukan atau mungkin ada persiapan yang lebih daripada yang sebelumnya? Oke, kalau untuk ini pertanyaan untuk pengemudi ya Mbak Asi ya, pengemudinya. Jadi kalau pengemudi yang membawa penumpang, maka yang paling pas ya balik lagi ya seperti yang pertama, kondisinya harus prima, harus sehat, tidak dalam kondisi sakit, tidak sedang mengkonsumsi obat yang menyebabkan kantuk. Jadi teman-teman kalau misalnya kondisinya kurang fit, harus dicek dulu obatnya ini menyebabkan kantuk atau tidak. Kalau misalnya yang menyebabkan kantuk jangan dikonsumsi dulu. Kemudian kalau misalnya ada lansia, sebaiknya memang yang pertama kondisi kendaraannya harus nyaman gitu. Karena kalau misalnya udah sepuh biasanya sering ke toilet atau misalnya sering capek, jadi rest area sebisa mungkin harus lebih terjangkau. Kemudian kalau untuk balita atau ibu hamil biasanya yang diperlukan cemilan itu aja sih, cemilan, obat-obatan anti mual, obat-obatan untuk anti piretik ya, atau misalnya untuk nyeri, untuk pusing, kayak gitu aja sih Mbak Asi. Oke. Jadi seperti itu ya dokter ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, tips mudik bagi balita dan anak-anak yang aman dan sehat seperti apa? Ini agak-agak nyambung dengan pertanyaan sebelumnya ini, tapi sama bolehlah dijawab lagi. Agak mirip ya. Jadi kalau untuk anak sama balita, maka persiapannya sebenarnya nggak jauh-jauh dari yang tadi sih Mbak Asi. Tapi kalau misalnya dibedakan lagi, untuk balita yang sedang menyusui, maka harapannya ibu dan balita tersebut tidak terpisah atau dalam satu kendaraan. Terus kemudian bagi ibu yang ternyata fisiknya tidak cukup kuat untuk melakukan perjalanan jauh atau mungkin ditakutkan ASI-nya kualitasnya menurun atau anaknya rewel, maka boleh dilakukan ini ya Mbak Asi, tidak berpuasa dulu untuk 1 hari untuk perjalanan karena kondisinya sedang musafir, jadi bisa diganti untuk lain waktu. Kemudian kalau untuk anak sendiri biasanya yang rentan kalau perjalanan jauh biasanya adalah mual dan muntah pada anak. Nah ini sendiri pertamanya biasanya karena kalau si anak tersebut sarapan atau memakan makanan yang kolesterolnya agak tinggi atau sedikit berminyak biasanya. Gambarnya seperti itu, misalnya soto atau misalnya kuah-kuah yang bersantan. Jadi biasanya akan memicu efek dari asam lambungnya akan lebih naik, akhirnya memicu mual dan muntah. Maka kalau bisa sarapannya diganti yang lain, bisa sarapan yang tidak mengandung santan atau minyak yang berlebihan. Kemudian bisa disiapkan susu. Jadi untuk menurunkan asam lambung tersebut biar nggak gampang naik, pakai susu. Tapi kalau misalnya udah sampai muntah berarti mau nggak mau harus pakai obat antimimetik atau anti mual itu sendiri gitu. Itu aja sih yang dipersiapkan. Ya, baik. Jadi kita sebelum mudik itu harus prepare mulai dari apa yang kita makan gitu ya dokter ya. Betul, Baik. betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana bagi para pemudik bermotor itu yang sehat seperti apa?
pemudik yang memakai roda 2 atau bermotor, maka yang perlu diperhatikan yang pertama ya pasti kendaraannya yang masih. Jadi kalau bisa dikondisikan dulu secara berkala, baik itu remnya atau mungkin bensinnya jangan sampai kehabisan, atau misalnya limit gitu, atau misalnya kurang. Kemudian yang kedua untuk pemotor itu sendiri, yang pertama kondisinya harus prima dulu, tidak dalam kondisi mengantuk, tidak dalam kondisi yang sedang sakit atau tidak enak badan, kemudian tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan, kemudian harus menyediakan, kalau saran saya ini ya pakai mantel ya Mbak Asi. Kadang kan kalau sekarang kondisinya tidak menentu, kadang tiba-tiba di perjalanan hujan gitu, jadi biar tidak menghambat perjalanan itu bisa menggunakan mantel. Kemudian kalau misalnya jarak pandangnya terbatas, maka yang disarankan otomatis ya istirahat aja dulu, minggir. Oke dokter, setelah tadi mengenai mudik, sekarang beralih nih, setelah mudik kan pasti lebaran, pasti orang-orang merayakan lebaran. Nah ini juga ada pertanyaan mengenai lebaran dari sahabat terbaik Puskesmas Tempe. Yang pertama, cara menjaga pola makan saat lebaran. Biasanya kan banyak kue, gula-gula apalagi ya. Nanti badannya setelah lebaran kebanyakan juga melebar seperti saya dokter. Nah itu bagaimana, mungkin ada tips? Nah ini juga sangat berguna bagi saya. Oke. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman biar nggak sugar rush ya, jadi atau kalap saat lebaran, yang pertama memang harus menahan diri ya, yang pasti. Yang pertama harus dicek dulu kondisinya dari awal, memang apakah dari tensinya kita sudah normal atau sudah mulai naik atau malah sudah tinggi. Makanya ada warning makanan yang mungkin harus kita tahan ya, nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh nyicipin terlalu berlebihan. Kemudian kalau misalnya dari gula darah itu sendiri, otomatis kan dari pemilihan makanan juga berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mempunyai kadar atau tensinya yang sudah tinggi, berarti yang dihindari terutama yang mengandung garam, kemudian yang mengandung minyak ya yang berlebihan kayak gorengan. Kemudian kalau misalnya teman-teman yang ternyata gula darah puasanya sudah tinggi sebelumnya, maka yang dihindari terutama tepung-tepungan ya. Nah ini PR-nya, karena memang kalau di lebaran makanan yang tersaji bentuknya kebanyakan dari tepung, sedangkan tepung sendiri untuk kondisi pasien atau misalnya teman-teman yang punya riwayat penyakit gula atau diabetes mellitus tipe 2 itu tidak disarankan, karena dia tidak dapat dipecah secara langsung, akhirnya indeks glikemiknya akan naik nantinya gitu. Jadi jangan sampai lebaran malah jatuhnya sakit gitu ya, jangan sampai. Kalau bisa lebarannya sampai tuntas ya, sampai seterusnya, kalau misalnya jangan sampai jatuh sakit. Kemudian kalau misalnya untuk yang lain-lain, menjaga pola tubuh atau biar nggak melar, sebenarnya ya itu aja sih. Kalau misalnya sudah kenyang ya sudah cukup gitu. Kalau bisa minum air putih, jadi biar perut udah ngerasa penuh, jadi untuk keinginan untuk makan lagi itu nggak terlalu seperti sebelum minum gitu. Oh seperti itu ya dokter. Oke, untuk pertanyaan dari sahabat terbaik Puskesmas Tempe sudah terjawab semua oleh dokter Sani. Mungkin terakhir ada tips, pesan atau kesan buat teman-teman yang mau mudik serta lebaran. Oke, tipsnya sebenarnya ya yang paling utama adalah jaga kesehatan, jaga keselamatan, jangan sampai membahayakan diri sendiri, penumpang atau malah orang lain. Jadi berkendaralah dengan bijak. Jadi jangan terkejar karena buru-buru atau misalnya mau mengejar waktu, akhirnya mencelakakan diri sendiri dan merugikan orang lain. Itu aja sih. Kemudian untuk sahabat terbaik Puskesmas Tempe, agar tetap lebih aktif melakukan olahraga pada saat kondisi lebaran, dan juga otomatis lebih bijak lagi ya memilih makanan yang harus dikonsumsi atau yang sedang dikonsumsi pada saat lebaran nanti. Jadi nanti pas setelah lebarannya selesai, maka teman-teman juga kondisinya fit lagi untuk beraktivitas seperti biasa. Mungkin itu aja ya Mbak.
Oke, mungkin itu saja tips dari kami. Terima kasih untuk Dokter Sani yang sudah menemani pada episode ke-6 ini. Oke, semoga puasanya lancar sampai Lebaran. Terima kasih Oke. juga ya. Ya, Teman-teman, terima kasih. Ya, selamat Lebaran sekali lagi untuk teman-teman ya. Iya, Oke. selamat Lebaran, hati-hati di jalan. Semoga tips mudik untuk 2023 nanti bisa teman-teman aplikasikan nanti ya. Oke, terima kasih dokter. Iya, Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.